sebentar ya Mas ya. Firman. Iya Pak. Jam berapa ini, ha? Mana sekretarisnya? Belum datang-datang juga. Iya maaf Pak, udah di jalan kok, sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai. Gini ya, saya kasih waktu 10 menit. Dalam 10 menit kalau dia udah datang, langsung suruh ke ruangan saya. Tapi kalau dia telat, suruh pulang. Cari yang baru. Baik Pak. Kak. Ini Mas, ini Mas. Gitu, Kak. Mas maaf banget tadi macet banget. Ini jam berapa? Hari pertama udah telat. Ya maaf Mas. Yaudah, sekarang kamu cepetan ke ruangan bos. Lantai 3, ruangan paling kanan. Oke? Wait. Rapiin dulu. Baju, rambut. Kamu mau ketemu bos? Iya, masih berantakan ya? Banget. Udah ya? Kalau dari kemarin gue yang seleksi sekretaris baru, yang disiplin kayak gini nggak bakal gue terima nih. Udah jam berapa nggak datang? Heran. Permisi Pak. Maaf saya. Kamu? Kamu? Tiga. Lex, aku bisa jelasin. Bagus. Aku udah lihat semuanya. Lex, tadi itu aku cuma... Pelukan kan? Lu salah paham bro sebenarnya. Lu sahabat gua dan lu tahu lu dekat pacar gua. Iya, gua tahu bro. Tahu tapi masih lu rebut. Dan kamu tidak. 3 tahun kita pacaran. Kayak gini balasannya. Kamu malah selingkuh sama sahabat aku sendiri deh. Alex, kamu itu salah paham, Lex. Sekarang kita putus. Ngapain lu di sini? Ya kerja lah, lo ngapain di sini? Ya gue juga kerja lah di sini. Tunggu, ini kan ruangan bosnya ya? Lo ngapain duduk di tempat bos lo? Sekarang dia di mana? Gue dipanggil dia nih. Gue bosnya. Jangan mentang-mentang lo nih ya pakai jas dan dasi, terus lo bisa ngerasa ngebohongin gue kalau lo bos di sini. Tapi gue emang bosnya di sini. Aduh, gue gak ada waktu buat bercanda, gue buru-buru. Mana sih? Masa dia yang jadi sekretaris gue? Kok bisa? Mas Firman, itu beneran ruangan bosnya? Iya bener kok itu ruangannya. Mas, tapi di sana gak ada bosnya. Malah adanya orang-orang yang ngaku-ngaku itu loh sebagai bos. Ah, masa sih? Ngaco kamu. Beneran Mas, gini deh. Mendingan kita langsung ke sana aja. Mas lihat langsung ya. Oke? Yuk. Ya.
Yuk. Masa sih? Masnya nggak percaya. Beneran mas, bosnya tuh nggak ada. Ini malah dia nih yang ngaku-ngaku jadi bos. Tunjuk. Ya emang Pak Alex bosnya. Beneran? Astaga. Ini bosnya. Kamu ini gimana sih pilih sekretaris? Kenapa harus dia yang dipilih? Maaf Pak, bukannya Bapak sendiri yang kasih saya kewenangan untuk memilih. Dan dia udah memenuhi kriteria yang Bapak mau. Cantik, pintar, rapi. Kurang apa lagi Pak? Tapi kenapa harus dia sih? Gak ada yang lain. Emang kenapa Pak? Bapak ada masalah sama dia? Enggak. Saya nggak ada masalah apa-apa. Yaudah, kamu balik ke meja kamu. Balik lagi kerja. Baik Pak, permisi Pak. Duduk. Jadi saya diterima atau? Iya. Saya terima kamu kerja di sini. Asalkan kamu bisa bersikap dan bekerja secara profesional. Bisa? Oke Lex. Jangan panggil saya nama. Kamu mau merusak reputasi saya di kantor ini? Terus saya harus panggil apa? Panggil saya Pak Alex. Baik Pak. Bagi saya, orang yang selalu melihat ke masa lalu itu adalah orang yang nggak pernah maju. Siap Pak. Dan saya akan menjadi atasan kamu yang baik nantinya. Saya bos kamu dan kamu sekretaris saya. Dan yang lebih penting lagi, saya paling nggak suka punya karyawan yang cengeng. Saya perlu karyawan yang tangguh. Bisa kamu penuhi kriteria itu semua? Bapak bisa lihat langsung nanti kerja saya gimana? Oke? Saya pegang omongan kamu. Kalau gitu, selamat datang di perusahaan saya. Bangun telat, kena macet. Terus nyampe sini, dia bos gue. Kenapa harus dia sih yang jadi sekretaris gue? Kenapa sih nggak orang lain aja? Chris Lauren kayak gitu, yang gantengan dikit. Ini malah dia jadi bos gue. Gue yakin ini pasti sengaja. Kenapa dia nggak kerja di perusahaan lain aja? Kenapa harus di perusahaan gue? Keajaiban apa coba yang bisa bikin dia jadi bos gue? Gua tahu. Apa jangan-jangan karena gue udah sukses sekarang, terus dia balik lagi ke kehidupan gue? Ini modus nih namanya. Gue harus bisa tunjukin sama dia kalau gue bukan Alex yang dulu yang bisa dimain-mainin sama dia. Halo? Tika. Kebetulan komputer kemarin tuh lagi kena virus. Tolong kamu salin semua data-datanya, kamu copy semua sekalian. Yang kegiatan-kegiatan bulan lalu juga kamu salin ya. Ya, baik Pak. Ya, makasih.
Oke, siap. Makasih ya. Ya. Tiga. Ini hasil rekaman yang sekretaris yang lama. Coba dicek lagi. Aku tadi ke sana, ya. Baik, Pak. Banget sih. Baru juga hari pertama udah kerjain kayak gini. Baru pulang? Pulang naik apa? Tahu, ojek online kali. Kasian naik ojek. Udah malam loh. Bahaya. Yaudah, langsung pulang. Jangan kelayapan. Besok datang pagi. Yang disiplin. Jangan telat lagi. Pinggir sama keluar. Ih, resik banget sih ini. Udah. Iya, kerja gue emang sehari. Tapi masa gue disuruh nyalin berkas satu lemari. Lo tau gak? Banyaknya segini. Terus dikasih lagi segini. Terus dikasih lagi segini. Bayangin banyak banget. Aduh, gimana mau gak capek. Parah sih. Kalau gue jadi lo, gue udah resign. Aduh, ya kali mau disuruh kerja rodi kayak gitu setiap hari. Lo kan tahu sendiri, gue dari kemarin apply kerja nggak ada yang keterima. Sedangkan di Bandung keluarga gue lagi banyak udah butuh duit. Bokap gue udah sebulan di rumah sakit, sementara adik-adik gue masih kuliah. Terus kalau gue nyerah sekarang, sama aja artinya gue nggak berguna. Oh, susah ya. Ya, emangnya lo nggak bisa baik-baikin bos lo biar kerjaan lo diringanin? Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Tahu nggak siapa bos gue? Alex, Cindy. Alex mana? Ih, kalau pura-pura nggak tahu gitu sih, Alex mantan gue. Kok bisa? Karena gue juga nggak tahu kenapa dia bisa jadi bos gue. Tajir dong dia. Gue nggak peduli, mau dia tajir kek, mau dia apa kek. Gue nggak suka, kenapa dia harus nyiksa gue? Ya, kali aja karena dia masih sakit hati, ya kan? Terus tentang sekarang dia bos, ya dia mau nunjukin kuasanya ke lo. Supaya lo nyesel gitu. Tapi lo nggak boleh pernah rendah. Lo harus tunjukin kelebihan lo. Kelebihan apa? Tajir enggak? Pinter? Tetep aja gue bawahan dia. Cantik, itu kelebihan lo. Lo harus tunjukin ke dia kecantikan lo, oke? Walaupun lo cuma sekretaris,
Tapi lo harus jaga dia kalau banyak karyawan dia yang suka sama lo. Lo harus berpenampilan sebagai wanita yang penuh karisma. Ya, supaya sebagai mantan hidup lo gak dilihat tragis-tragis amat. Gue males ah. Masa gue harus tebar pesona cuma buat manas-manasin dia? Ya udah terserah lo. Kalau mau dipandang rendah sama dia. Songong banget sih lo. Lo lihat nih ya. Man? Istirahat, Pak. Iya. Makan? Iya, mau makan sih. Bapak juga? Iya, iya. Sini, Man. Sini yuk, makan di sini. Kita makan bareng. Pak, permisi, Pak. Iya. Kamu di sini? Iya. Istirahat. Istirahat pakai makan. Iya. Gimana kerjaan kamu? Nyaman nggak? Ya nyaman sih, cuman masih banyak yang harus disesuaiin. By the way, makasih banget ya udah milih aku untuk kerja di perusahaan ini. Jujur nih ya, cuma kamu wanita yang memenuhi kriteria untuk jadi sekretarisnya Pak Alex. Yang lainnya belum. Baru kerja hari kedua aja udah begitu. Bikin malu aja. Harusnya kan bisa jaga image. Secara dia kan sekretaris gua. Makasih banget ya Mas Firman. Tapi mudah-mudahan nggak harus sampai ngerepotin kamu ya. Gak usah panggil Mas, panggil Firman aja. Formal banget panggil Mas. Enggak kok, aku semakin kamu repotin makin seneng. Kayaknya Tika lebih parah nih dari yang dulu. Masa dia jadi genit gini sih? Dia kira kantor ini apaan? Buat PDKT nih kantor. Kak Alex so sweet banget ya, nungguin Susi buat makan bareng. Berarti mau disuapin dong sama Susi. Suapin? Emang saya nggak punya tangan? Terus nggak dimakan sama Papa dari tadi. Sorry ya Kak. Suapin, enggak. Saya nggak nafsu makan. Panas di sini, panas tau nggak? Makanya jangan seenaknya sama gue. Sekarang lo ngerasain kan balasannya gimana? Apa nih? Kertas. Gue tahu ini kertas, tapi buat apa? Jangan marah juga kali. Ini adalah tugas dari Pak Alex dan sore ini harus selesai. Bisa kan? Sore ini? Sebanyak ini? Yang bener aja. Tiga. Bisa dihandle semua kan? Bisa, Pak. Yang semangat ya kerjanya. Semangat jidat lo. Banyak banget lagi sebanyak ini. Iya kali, kelar sore ini juga. Emang nyebelin tau gak tuh orang? Sabar ya, Bu. Gimana gue mau sabar coba? Dia tuh bener-bener manfaatin jabatannya buat ngerjain gue. Ya habis mau gimana lagi? Kalau misalkan lo resign, yang ada keluarga lo makin kesulitan. Ya, tapi kalau lo nggak resign ya gini jadinya. Tapi gimana tadi? Lo berhasil bikin Alex cemburu nggak? Bener kayak yang lo bilang tau nggak? Kayak dia nggak suka banget deh kalau gue deket sama cowok lain. Pasti dia sebagai mantan harga diri lagi tercabik-cabik sama lo. Iya kali ya. Lagian salah sendiri nyiksa gue duluan, ya nggak?
kan sarannya? Iya dong, kan lo sendiri yang bilang kalau gue itu jangan sampai kelihatan menderita. Suka cara lo. Mas Firman? Siapa lagi nih? Oh, HRD yang liat manas-manasin si Alex. Cakep juga. Lo mau? Kalau mau jadi selingkuhan gue sih, gue mau. Terus aja. Halo Firman. Mas Hey. Firman. Kok tahu alamat aku di sini? Kau kan punya CV kamu. Lupa ya? Pasti kesini sengaja mau jemput Tika kan? Iya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, Tika juga pasti seneng banget. Firman maaf ya, dia emang suka kayak gitu. Duluan deh. Ya udah, gue duluan. Kapan ya kalian? Firman tuh. Oh, kerjain sekarang. Nanti bos nelpon lagi. Halo Pak, Halo Tika, kamu lagi di mana sekarang? saya di jalan nih Pak. Oh, di jalan. Ini ya, saya minta tolong beliin saya kopi sama sarapan buat saya. Saya belum makan dari rumah. Iya Pak, nanti saya minta tolong Susi buat nyiapin sarapan Bapak ya. Loh, kok Susi? Saya nyuruhnya kamu loh. Lah, itu kan emang tugasnya dia. Nanti kalau saya nyiapin sarapan, nanti tugas saya berantakan semua dong. Ini jadi tugas kamu sekarang. Pokoknya beliin saya sarapan. Tuna sandwich dan ice frappuccino. Ingat, tuna sandwich dan ice frappuccino. Jangan sampai salah. Pak, halo? Ih, nggak dimatiin lagi. Itu kan nih orang pasti beneran masih dendam deh sama gue. Hah? Dendam? Pas dendam apaan, Tika? Enggak. Enggak kok, nggak apa-apa. Nanti Mas, kita mampir ke coffee shop bentar ya. Saya disuruh beli sarapan nih sama bos. Iya, ya udah. Pak bos lagi. Halo Pak. Firman, langsung ke kantor ya. Ada meeting dadakan nih. Hah? Ya? Oke Pak, saya ke kantor. Kenapa Mas? Tika, maafin aku ya. Aku kayaknya nggak bisa deh nganterin kamu ke coffee shop. Ini barusan Pak Alex nyuruh aku ke kantor sekarang juga. Ada hal penting katanya mau diomongin. Ya udah nggak apa-apa, aku bisa naik ojek online aja. Sorry ya. Iya. Iya. Kamu hati-hati ya. Iya, kamu juga hati-hati ya. Ya. Pikir lo doang yang bisa ngerjain gue. Tika. Bentar ya, nanti saya hubungin. Makan nasi mana? Oh, sudah di dalam Pak. Oh, makasih. Sama-sama Pak. Selamat makan. Aduh, pas banget nih. Baru tahu gue sandwich pedas begini. Sandwich dari mana?
Tapi kok asin sih? Tiga! Pakai apa sih? Tiga! Mas Firman, ini teh buat kamu. Loh, tumben kamu bawain aku teh. Iya, soalnya aku lagi senang. Senang? Kenapa? Gak apa-apa, pokoknya hari ini aku lagi senang aja. Oke, mumpung mood kamu lagi bagus, kamu juga lagi senang. Gimana kalau kita makan di luar? Boleh. Tapi aku aja yang terakhir ya. Anggap aja tadi ya sebagai ucapan terima kasih kamu udah jemput aku tadi. Tapi kan aku nganter kamu cuma sampai tengah jalan doang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kamu udah ada niat. Mau tiap hari juga nggak masalah kok. It's okay. Aku nggak keberatan. Halo Pak. Tiga. Siapin berkas-berkas buat meeting nanti. Sekalian kita ketemuan di luar ya. Ada meeting di luar. Tapi Pak. Ya cepet ya. Langsung dimatiin segala lagi. Serem banget sih tuh orang. Gua kan udah keburu janjian sama Firman. Mau gimana dong? Sorry banget ya, harusnya tadi aku kan traktir kamu. Ya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Namanya juga perintah bos kan, nggak bisa dilarang. Next time aja makan siang. Thanks ya. Iya sama-sama. Mas Firman, kalau misalkan Mas Firman sendirian makan siangnya, udah, gak apa-apa. Temenin sama Susi. Kebetulan kan hari ini Susi nggak sibuk. Nanti bisa disuapin sama Susi gitu. Oh. Jadi ceritanya ada yang cemburu nih, cie. Mbak Tika, tenang aja, nggak bakal diapa-apain kok Mas Firmannya. Soalnya kan udah punya Mbak Tika. Kalau aku kan udah ada bagus kok, Sebastian ngapain kau tuh? Kamu ini, itu kan dia main sama Susi. Oh iya? Ngomong apa barusan? Siapa? Siapa? Anu Pak, Siapa? Siapa ya Pak? Oh saya banyak kerjaan Pak, jadi permisi ya Pak. Tiga. Kita berangkat sekarang. Baik Pak. Apa ini Pak? Kunci mobil, belum pernah lihat. Ya, saya tahu masa ulekan, tapi maksudnya apa? Gini, supir saya barusan mendadak harus pulang karena istrinya lagi sakit di rumah. Ya terus kenapa nggak pakai supir kantor aja? Kan banyak banget tuh supir kantor. Supir kantor ya? Masih banyak kerjaan yang lain. Saya mau kamu yang nyetir mobil saya. Pak, tapi ini bukan tugas saya. Oh, ini jelas-jelas tugas kamu loh. Pak, jangan semena-mena dong. Masa saya disuruh jadi supir? Bisa nggak ya? Sekali aja kamu jangan pernah ngebantah perintah saya. Pak, saya ini sekretaris. Sekretaris. Semua tugas saya bakal saya lakuin. Tapi ini bukan tugas saya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu. Kalau tadi kamu ngerjain makanan saya, ya kan? Kamu kan tahu saya nggak suka pedes. Terus makanan itu dikasih sambal yang banyak. Tahu kan? Oh iya? Oh iya? Bisa pura-pura. Kita pacaran udah berapa tahun? Nggak mungkin kamu lupa kalau aku tuh nggak bisa makan pedes. Pasti sengaja kan? Pak, kalau emang pedas, kenapa masih aja dimakan? Terus itu tuh, frappuccino-nya kenapa nggak dihabisin? Saya susah banget loh tadi nyarinya. Susah ya? Memang susah sih nyari frappuccino yang asin rasanya. Ya?
Saya nggak mau tahu. Kamu setirin mobil saya, kamu anterin saya. Kalau kamu nggak mau, silakan buat surat pengunduran diri dari kantor ini. Silakan. Tega banget sih. Saya duduk di belakang. Nggak mungkin saya duduk di depan. Tiga, saya belum mau mati loh. Tiga. Duh, Bapak cemen banget sih. Orang ini cuma 130. Biasa juga saya bawa mobil 150. Ini mah pelan banget. Ini namanya ngebut, pelan-pelan dong. Ini mah pelan, Pak, beneran. Tiga, berhenti. Tiga, saya belum mau mati. Tiga. Aduh. Elah, gitu doang, cemen banget sih, Pak. Yang dulu doyan ngebut siapa? Kalau saya yang bawa mobilnya nggak masalah. Tapi ini kamu bawa mobilnya nggak bener, bikin saya mual aja. Maaf ya, Pak. Iya, maaf ya Pak. Enak banget ngomongnya. Udah, saya nyetir sendiri. Pak. Saya duduk di belakang ya, kan bos dan sekretaris gak boleh deket-deketan. Nanti dikira gosip loh. Yang bilang kamu ikut saya siapa? Nih, tas kamu, ya. Jadi sekretaris yang kreatif sedikit. Bisa naik ojek kan? Atau nggak pesan ojek online? Gampang. Emangnya brengsek banget sih? Ih, masa gue ditinggalin di sini? Mau ngomong barusan? Gak ada, saya mau pulang. Oh, bener-bener rese banget ya. Ya ampun, masa diciprakin sih? Oh ya, kenapa sih harus ketemu sama lo lagi? Ini kenapa sih datang-datang udah rusuh aja? Gue sebel banget sama Alex. Emangnya dia kenapa? Dia tuh ngerjain gue lagi, dan kali ini tuh udah bener-bener keterlaluan, tau nggak? Masa dia ninggalin gue di jalan, terus gue dicipratin, terus udah gitu gue nungguin di jalanan yang sepi banget, nunggu ojek online 1 jam, lo bayangin. Oh, kasihan banget deh lo. Gue tau ini tuh gara-gara dia tuh cemburu sama cowok lo lagi deketin. Ya terus gue harus gimana dong? Lo harus tetep deketin tuh cowok. Lu sampai kapan coba deketin Mas Firman? Kan kasihan kalau dia bener-bener baper sama gue. Ya bukan sih Pak Alex bener-bener cemburu. Kalau dia udah cemburu, lo bisa mainin deh dia. Kenapa sih cuma gara-gara gitu doang nangis? Cengeng banget masa Alex tangisin. Bukan, gue bukan nangisin Alex. Terus? Lo injek kaki gue, sakit banget. Aduh, gue apes banget sih hari ini. Maaf, sakit, maaf. Terus masalahnya di mana? Tas Tika gak ngerugiin lo. Cemburu ya sama Tika? Cemburu? Mau ngapain lu cemburu segala? Gue kasih tau ya, perasaan gue sama Tika udah habis, udah selesai. Udah cukup dia nyakitin gue dulu. Terus kenapa gak lo pecat aja, Din? Kalau gue pecat dia keenakan di dia dong. Justru ini saatnya gue untuk balas dendam sama dia. Gue bakal bikin dia sampai gak sanggup kerja di kantor gue, bahkan kalau perlu sampai ngundurin diri. Wah, gila lo. Itu sadis, Lex. Sadis apanya? Hah? Lebih sadis mana coba? Perlakuan dia dulu ke gue. Selingkuh sama sahabat gue sendiri. Mana yang lebih sadis, gue tanya?
Dan ini adalah waktunya gue buat balas dendam sama Tika. Iya, ini aku udah siap kok. Kamu tinggal datang aja, udah tinggal jalan. Oke, tunggu ya. Kenapa lagi? Ini aku udah siap kok, beneran. Siap. Tikanya udah pergi. Pergi. Tadi barusan ditelepon katanya ada kok. Malah udah siap-siap. Enggak, tadi dia udah pergi pakai ojek, tapi nggak tahu deh kemana. Ya udah kalau kayak gitu saya permisi ya. Makasih. Ya sama-sama. Kasian juga tuh cowok. Gara-gara gue dia jadi korban PHP-nya si Tika. Cakep sih, tapi nyebelin. Untung aja udah mantan. Coba kalau masih pacaran, pasti berantem terus. Padahal dulu Alex gak nyebelin kayak sekarang loh. Kok berhenti sih? Gak tahu Pak, ini kok tiba-tiba mati sendiri ya? Masa? Coba nyalain lagi. Bisa nggak? Gak bisa Pak. Coba lihat mesinnya. Biasanya nih mobil. Tika coba teleponin Derek ya. Iya Pak, sebentar saya ambil HP dulu ya. Ini mobil pakai mogok, aneh banget. Gak diangkat aja nih Pak. Gak diangkat. Ya udah berarti terpaksa saya coba betulin. Bener Pak. Mau gimana lagi abisnya? Emang kamu bisa? Tapi nanti kotor Pak. Udah. Gini, kamu tolong ambilin kunci-kunci kayaknya ada di belakang. Ya, tolong baik, ya. Pak. Ada. Ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak apa-apa, nggak usah.
maaf Pak, itu tadi bisa ada yang apa? Apa sih? Coba di startup, bisa? Udah bisa emang Pak? Nggak tahu, coba nyalain, bisa? Iya udah saya coba ya. Oh bisa nyala! Tiga awas! Bang, tadi ada motor ngebut. Iya nggak apa-apa Pak, saya makasih udah di sana. Yaudah yuk kita jalan aja. Yuk. Biar saya nyetir ya, kamu duduk di sebelah kiri aja. Jangan Pak, kan Bapak mau siap-siapin berkas buat meeting. Nggak apa-apa. Ya? Kayaknya sepi banget nih Pak. Gimana kalau kita nyalain musik? Ya, boleh. Cowok yang biasa ngusilin kamu tiba-tiba perhatiin sama kamu. Siap-siap tuh. Itu tandanya dia suka sama kamu. Apaan sih ini siaran? Gak jelas banget. Hai guys, baru aja kita dengerin lagu Bunga. Lagu ini emang cocok banget buat kamu yang mau balikan sama mantan. CLBK itu emang seru banget ya. Udah putus sekian tahun, sekarang lihat dia makin cantik, makin ganteng, mana perhatian lagi bikin baper. Siapa yang nggak pengen balikan lagi coba? Gak jelas banget ya Pak tadi penyiarnya. Iya, nggak jelas. Ngomong apa sih? Itu orang tadi penyiar. Buat kamu. Oh, buat Bapak juga ada kok. Frappuccino kan, seperti biasa. Udah disiapin di ruangan Bapak. Kok kamu ngurusin sarapannya Pak Alex? Kan biar kerjaan kamu nggak banyak. Oh iya, tadi aku mampir ke rumah kamu. Tapi kok kamu udah nggak ada ya? Oh, maaf ya tadi Pak Alex telepon aku. Oh, iya nggak apa-apa. Mas Firman. So sweet banget sih Mas Firman. Udah ganteng, sabar, baik lagi. Ika, cocok. Jadi gantengan. Susi. Mas Firman suka ya sama Mbak Tika? Udah deh Mas, langsung aja ditembak. Ntar kalau disamber sama orang gimana? Burung kali ditembak. Iya, gak gaul banget sih. Ditembak itu adalah nyatain perasaan. Susi, nyatain perasaan itu nggak gampang. Kamu pikir FTV gampang nyatain perasaan? Aduh Mas Firman, nyatain perasaan itu gak susah. Yang gak susah adalah perasaan takut ditolak. Nanti malam aku jemput kamu ya. Aku mau ajak kamu makan malam. Mau kemana? Ada deh, nanti kamu juga tahu. Tika. Begini, barusan ada masalah dan saya perlu kamu bantuin saya untuk mereview semua data dan input lagi. Saya perlu kamu lembur. Lembur? Kenapa?
ada janji? Iya, Pak. Oh gini, saya janji sama kamu. Setelah urusannya semua selesai, kamu boleh pergi. Bisa? Bisa, Pak. Yaudah, nanti kamu share location aja ya. Biar aku nyusul ke sana. Aku tunggu kabar ya. Masih sibuk kerja aja. Iya, Pak. Nih, saya beliin kamu makanan. Ayam bakar madu. Kok masih inget aja sih, Pak, kalau saya suka ayam bakar madu? Dimakan. Mau makan, main handphone, atau mau kerja? Gak bisa semuanya dilakuin sekaligus. Makan dulu. Oke, makan dulu. Nanti keburu dingin, ya. Makan dulu. Nanti aja selesaiin kerjaan. Iya. Masih lama nggak? Kayaknya iya nih. Yang semangat ya kerjanya. Udah mau pulang belum? Aku masih di sini loh nungguin kamu. Aku nggak bakalan pulang sebelum kamu datang. Aku antar nunggu kamu Tika sampai kamu datang. Saat ku ucap jaga hatimu, bukan pula diriku. Jaga hatimu. Firman? Kok pakai jaket? Enggak apa-apa, dingin aja. Kamu sakit? Enggak apa-apa kok. Orang kemarin nungguin Mbak Tika dari pagi sampai malam. Ya ampun, aku lupa. Ya ampun, kemarin tuh ternyata aku banyak banget kerjaan. Aku lupa ngabarin kamu, maaf banget ya. Terus handphone aku ternyata mati. Gak apa-apa, aku ngerti. Kamu beneran nungguin aku dari malam sampai pagi? Ya iyalah, namanya juga memperjuangkan cinta. Ya bukan. Susi. Mas Firman. Firman, yaudah aku antar ke dokter ya. Enggak usah. Aku udah minum obatku barusan. Aku kerja dulu ya. Mbak Tika nggak merasa ya? Merasa apa sih? Aduh, Mbak Tika. Mas Firman tuh suka sama Mbak Tika. Kayak Pak Bos suka sama Susi. Nggak tahu. Jadi gini, Pak Bos tuh suka banget sama Susi. Jadi mungkin menuju cinta ya. Karena waktu itu Pak Bos pernah sakit. Karena sehari nggak lihat Susi. Kasian banget ya Pak Bos. Sakit parah? Iya Mbak, sakit. Parahnya parah banget Mbak. Mungkin menuju stadium 4 kali ya Mbak. Gak bisa makan. Nggak bisa makan juga karena pengen disuapin sama Susi Mbak. Terus gak bisa tidur. Nggak bisa tidur juga, mungkin harus dikeluarin, diceritain sama cerita yang manis gitu. Sampai dipecat dari kantor ya? Iya, sampai Enggak Pak, nggak pengen dipecat, udah betah di sini. Permisi ya Pak, mau ngecek ban sebelah. Siang ini temenin saya keluar meeting. Siapin sampel produk kita selama 3 tahun terakhir. Ya? Cepet. Baik, Pak.
lo lakuin kemarin itu namanya balas dendam. Itu taktik buat ngalahin saingan lo. Lo kan sebel sama Tika. Tapi kenapa gebetannya mencari-cakitan? Gua tahu. Lo cemburu kan? Iya. Gue emang cemburu. Nah, gitu dong. Padahal sama Sohib lo bohong. Ya habis gimana? Setiap kali gue keinget Tika, gue inget yang dulu, keinget sakit hati gue. Iya sih. Aduh, bentar Lex. Ini gue sakit Lex. Terima. Baby, kamu? Alek? Kan? Oh iya nih istri gue nih, kenalin dong. Ini, Lek. Kenalin Lek, istri gue. Alex. Lu masih sama Alek sama gue Lek. Soal kejadian dulu. Udah 5 tahun kali Lek. Lo dendam ya sama gue? Dendam? Ngapain gue dendam? Lagian, ya udahlah yang udah lewat lewatin aja. Lagian nggak penting juga. Gue tahu kok, lo masih dendam sama gue. Pas banget nih kita ketemu. Ada yang mau gue ceritain sama lo. Soal gue sama Tika. Gue nggak pernah nyatin lo. Maksudnya apa? Waktu itu gue sama Tika baru pulang rumah sakit. Tika habis jengukin nyokap gue. Tika sebenarnya mau ngajakin lo, tapi lo sibuk. Tika nelfon lo, tapi nggak lo angkat. Dan akhirnya gue antar dia pulang. Pas lihat gue hampir nangis, dia mulai curiga sama nyokap gue yang enggak. Di sana gue ceritain semuanya tentang kanker nyokap gue yang sudah stadium 4. Dokter memprediksi kalau umur nyokap gue ini tinggal 5 bulan doang. Lo sebaiknya pasti tahu gimana perasaan gue. Apalagi selama ini nyokap gue nyembunyiin penyakit dari gue. Dia juga sedih, dia nangis. Kenapa dia meluk gue? Karena dia pengen ngasih kurang sama gue. Karena gue ini sahabat dia, Lek. Tapi waktu itu lo dateng, lo nuduh kita enggak tanpa lo ngasih penjelasan sama kita. Tika? Maafin gue ya. Ternyata selama ini gue yang udah salah paham sama kalian berdua. Iya, gue tahu kok tentang perasaan lo waktu lihat gue sama Tika. Lo harus tahu, Tika sampai sekarang masih sayang banget sama lo. Cuma lo cowok satu-satunya masuk hati Tika. Gue kayaknya harus mulai buka hati gue buat Firman. Kasian aja kalau dia jadi korban balas dendam gue ke Alex. Selain Firman itu baik, Firman juga gak kalah ganteng kok sama Alex. Tika. Diam. Kenapa sakit? Ya. Au. Gimana? Ini? Tahan ya? Iya. Kenapa sih di saat udah kayak gini kamu baru baik sama aku? Apa perasaan gue aja ya? Kalau Alex sebenarnya mulai perhatian ke gue. Atau dia cuma kasihan gara-gara tadi gue hampir jatuh. Maafin gue Tika. Gara-gara gue yang terlalu emosi kita jadinya putus. Gue bener-bener nyesel. Maaf ya, kalau masih banyak kerjaan. Tapi saya mau keluar, ada yang mau dititip. Udah gak apa-apa, Pak. Makasih. Oke?
lagi. Iya nih. Kamu gimana keadaannya? Udah enak kan? Udah kok. Ya udah kamu pulang Ki. Istirahat, kan masih gak enak badan. Iya, tapi sebelumnya aku beliin kamu kopi dulu ya. Biar semangat lemburnya. Terus juga nggak ngantuk. Nanti kalau udah selesai semua, bawa ke ruangan saya. Baik Pak. Permisi Pak. Ini. Tika. Maaf, kayaknya kopinya udah dingin. Jadi Bapak buatin kopi buat saya tadi. Salma? Kenapa barusan telepon aku nggak kamu angkat? Dia siapa? Tadi aku masih kerja, jadi aku nggak dengar kamu telepon. Ini sekretaris baru aku. Aku mau nganterin dia pulang. Hey, aku Salma, pacarnya Alex. Saya Tika, mantannya. Mantan? Mantan karyawan di kantor lama. Terus sekarang saya jadi karyawan baru di kantornya Pak Alex sebagai sekretaris. Oke. Terus kalian berdua ngapain malam-malam begini? Mau kemana? Iya, soalnya tadi memang aku sama Tika lembur. Dan ini baru selesai. Dan aku mau nganterin Tika pulang. Kasihan udah malam. Pak, saya permisi dulu ya. Saya pulang duluan. Tapi ini udah malam loh, Tika. Nggak apa-apa, Pak. Saya pulang sendiri aja, bisa pakai ojek online. Oh, nggak usah. Kamu pulang sama kita aja. Kebetulan aku sama Alex lagi mau jalan bareng. Lagian udah malam, kamu bahaya sendirian. Iya, benar. Ya, nanti saya antar. Tik, pacar aku genit nggak kalau misalnya di kantor? Enggak kok, Mbak. Kalau misalnya sama klien? Enggak, Mbak. Kamu main rahasia-rahasiaan sama aku, mentang-mentang dia bos kamu. Kalau misalnya ada cewek yang deketin dia, kamu laporin aku ya? Nggak ada, Salma. Nggak percaya banget sih. Terus kenapa setiap aku telepon nggak pernah kamu angkat? Ya, aku kan di kantor juga sibuk, banyak kerjaan. Sampai nggak bisa angkat telepon aku. Tik, kalau misalnya pacar aku ada yang deketin, kamu laporin aku ya? Aku nggak suka dia deket sama cewek lain. Baik, Mbak. Kelar beneran gue sama Alex. Emang ini kenapa sih? Gue pikir dia beneran mulai suka sama gue. Ternyata dia udah punya cewek.
Gue salah. Ya udahlah, mendingan lo seriusin deh sama si Firman. Ya, lagian dia lumayan cakep kok. Terus kayaknya dia emang beneran suka deh sama lo. Emang iya sih dia suka sama gue. Nah ya udah, tunggu apa lagi? Iya nggak? Life must go on, Tika. Lo nggak boleh sedih, cuma gara-gara kayak gini doang. Lagian kan kemarin emang lo aja yang kegeeran sendiri. Lo harus ingat, tujuan lo kerja di sini itu cuman untuk cari uang. Lo harus ingat keluarga lo di Bandung itu butuh bantuan lo. Tika. Mungkin kaget aja. Pagi. Kamu ngelamun mulu. Bukan kaget itu sih. Ya deh ya. Mana? Masuk. Ayo. Gue nggak bisa bohongin perasaan gue. Gue cemburu ngeliat Tika deket sama Firman. Main ngajak ketemuan di sini. Kenapa sih, Mbak? Saya punya tugas baru buat kamu. Masa sama tugas di kantor aja banyak, tambahin tugas yang ini. Emang tugas apa, Mbak? Mulai detik ini, kamu mata-matain Pak Alex. Apa? Mata-matain Pak Alex? Enggak. Pak Alex itu bosnya Susi. Nanti kalau Susi mata-matain ketahuan, Susi bisa dipecat. Mama suka aneh-aneh aja permintaannya. Nggak ada yang lain kok. Enggak. Kok ini mah namanya penyogokan mah nggak bisa. Mbak, kalau ketahuan sama KPK kita kena OOT, operasi tangkap tangan. Nanti bisa. Kenapa gini sih? Oke Mbak, ya ini namanya penyogokan yang mantap dan kita saling menguntungkan. Kalau gitu, Susi siap melaksanakan misi. Oke, kalau gitu, laksanakan. Siap. Oke. Oh ya soal itu. Nah nanti kita bisa ketemu kok Pak. Ya, nanti coba saya kasih tahu sekretaris saya biar atur waktu semuanya. Baik Pak, baik. Ya. Boleh, kalau mau detailnya lebih saya kirim by email, ya. Saya minta alamat emailnya aja Pak ya. Oke. Ya, mari Pak, terima kasih. Gimana hasilnya? Iya Mbak, Pak Alex clear alias bersih. Bersih atau kamu yang nggak bisa nyelidikin dia? Waduh, Mbak Salma kalau gitu meremehkan kepintaran Susi. Habis kamu nggak bawa hasil apa-apa. Masa kamu nggak tahu cewek yang sering jalan sama Pak Alex atau yang sering datang ke kantor dia? Kalau yang sering sama Pak Alex sih Mbak Tika, karena kan dia sekretarisnya. Tapi nggak mungkin lah Mbak, sekretarisnya kayak gitu, nggak mungkin. Tika? Saya Tika, mantannya. Mantan? Apa jangan-jangan mereka ada hubungan ya? Tika, abis ini kita makan siang bareng ya? Kita? Maksud Bapak? Iya, saya dan kamu makan siang bareng. Ya, hitung-hitung buat ngeganti tawaran makan malam saya yang waktu itu nggak jadi. Udah lupa? Ayolah, Tik. Saya nggak enak sama kamu. Saya udah pernah janji soalnya. Ya? Ini orang apa sih maunya? Harusnya lo sadar, lo itu cuma PHP-in gue. Soalnya ngasih harapan padahal lo udah punya cewek. Tika? Kok diem sih? Maaf Pak, tapi saya udah ada janji.
Sama siapa? Sama Firman. Ya iyalah. Lo pikir lo aja yang mau ngajak gue makan? Iya, Pak. Itu urusan gampang. Nanti saya tinggal ngomong sama dia, ya. Kalau kamu pergi sama saya. Jangan, Pak. Lagian ajakan Bapak ini kan di luar urusan kantor. Dan saya juga kan harus menepati janji saya sama Firman. Tika, saya mohon. Lagi pula ada yang pengen saya omongin sama kamu, ya. Udah waktunya istirahat. Saya permisi dulu. Gak enak udah buat orang lain menunggu. Ada informasi baru. Langsung kabar si bos. Ya. Halo, gimana? Kamu udah dapet kabar? Ya iya dong Mbak, nggak mungkin lah Susi telepon kalau nggak ada kabar. Jadi gini ya Mbak, tadi Susi ngeliat kalau Pak Alex ngajak makan Mbak Tika. Apa? Alex ngajak Tika makan siang? Terus Tikanya mau? Mbak Salma, jangan teriak-teriak. Sabar. Dengerin dong satu-satu. Iya, Pak Alex emang ngajak makan Mbak Tika. Tapi mereka nggak jadi makan karena Mbak Tika nolak. Terus ngapain kamu nelfon aku kalau misalnya Tika nolak Alex? Wait. Mbak Tika emang nggak jadi makan. Tapi ini yang harus kita waspadai. Pak Alex tuh ngotot banget, Mbak, ngotot ngajak makan. Nah, ini jangan-jangan ada pertanda kalau Pak Alex ada sesuatu sama Mbak Tika. Maksud kamu, Alex suka sama Tika terus Tikanya nggak mau? Bisa jadi, Mbak. Tumben pinter ya, Mbak. Oke. Ya udah kalau gitu, kamu mata-matain mereka ya. Mbak. Awasin lagi. Amplopnya mana? Nggak ada. Abis lagi, kosong lagi. Duitnya kagak ada. Ada karyawan kamu tuh, Lex. Kita gabung yuk. Pak. Oh, gabung Pak, silakan. Kalian di sini juga. Kita boleh gabung kan? Gak apa-apa kan ya gabung ya? Iya, nggak apa-apa. Goreng sama satu nasi goreng seafood ya. Kalian mau pesan apa? Oh, nggak usah Mbak. Tuan kita udah pesan duluan kok. Gitu. Dimakan? Nggak apa? Ayo, nanti bareng aja lah Pak. Ditunggu aja, biar enak. Oke. Barengan aja. Kayaknya Lex biasa-biasa aja deh sama sekretarisnya. Tika juga kelihatan banget lagi deket sama Firman. Susi pasti salah info nih. Maaf, mau ke toilet dulu ya sebentar. Iya. Makasih. Gawat. Kenapa Tika mesen nasi goreng seafood ya? Dia kan alergi sama seafood. Aduh, gimana nih? Itu Susi bukan sih? Hah? Coba lihat ya ke sana. Mana, Ya, Pak? Enggak, tadi saya lihat dia lewat di situ. Coba lihat sana deh. Susi? Ya. Hah? Bukannya di kantor, Pak? Di kantor ya? Iya. Iya, kamu salah lihat kali. Iya, kayaknya saya salah lihat deh. Bapak lapar kali. Mungkin. Maaf ya. Maaf, agak lama. Oke. Makan? Iya, ayo makan. Kok badan aku gatal-gatal ya? Kok ada seafoodnya sih? Aku kan gak mesen ini. Kok makanan aku ada di kamu sih? Maaf Mbak, itu nasi gorengnya Tika. Saya tahu ketukar, tapi pas saya mau ngasih tau Mbak, udah keburu dimakan. Alex, kamu kan tahu aku alergi udang.
Ternyata Salma juga alergi sama seafood. Kok gue baru tahu ya? Enggak, tadi kita lagi makan di restoran berempat. Yang gue tahu itu Tika kan alergi seafood. Ya tiba-tiba di depannya Tika itu ada nasi goreng seafood. Gue gak mau dia sampai kenapa-napa dong, makanya gue tukar sama nasi goreng punyanya Salma. Gak taunya Salma juga alergi. Oh, jadi itu adalah bapak? Tadi bapak bilang apa? Bapak nuker nasi gorengnya gara-gara takut aku kenapa-napa? Iya. Buat apa sih Pak? Apalagi sampai nyelakain pacar sendiri? Enggak, bukannya gitu. Tapi aku sama sekali nggak tahu kalau Salma juga alergi seafood kayak kamu. Yang ada di pikiran aku tadi, aku cuma pengen nyelamatin kamu supaya kamu nggak kenapa-napa. Nyelamatin aku? Terus kamu sendiri nggak tahu kalau pacar kamu sendiri itu alergi seafood juga? Heran ya. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran lo? Kenapa lo malah mikirin gue bukannya cewek lo itu? Itu dia. Gua rasa sih dia juga suka sama gua. Dari kemarin perhatian juga kok ke gua. Iya rencananya gue juga mau nembak dia. Tapi lu tahu nggak tempat yang romantis di mana? Di sana. Yakin lo? Romantis tuh tempat. Wih. Oke. Ya udah. Kalau kayak gitu, ntar gue ajak Tika ke sana. Lu jamin ya, tempatnya romantis. Oke bro, kalau gitu doain aja semoga gue sukses. Oke? Si Firman mau nembak Tika. Gawat nih, gawat. Gak beres. Gue harus gagalin rencananya si Firman. Mau berantakin semuanya. Pak Alex. Oh, Bapak. Ya Pak, ini tadi pintunya. Ngapain di sini? Ya pintunya tadi miring Pak, kok sekarang jadi lurus lagi ya Pak? Miring. Otak kamu yang miring. Minggir. Tika, nanti lembur ya? Lembur? Buat apa Pak? Ini saya laporannya udah mau selesai kok. Ya buat laporan yang ini minggu depan ya, bikin sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Pak, itu masih 4 hari lagi. Lagian gak ada yang ngerjain kok buat besok. Ya apa salahnya sih dikerjain sekarang? Lagi pula nggak baik loh menunda-nunda pekerjaan. Kalaupun bisa dikerjain sekarang, kenapa enggak? Nggak bisa. Kok kamu ngelawan sih? Pokoknya kalau saya bilang lembur, ya lembur. Pak, saya ngapain lembur? Data-data yang mau dikerjain aja nggak ada. Ya pokoknya lembur. Kenapa sih? Kalau dia lembur terus gue harus ikutan lembur juga padahal gue udah gak ada kerjaan. Terus tadi lo siang ngajak makan, maunya berduaan. Lo pikir gue mau di PHP-in? Lo kan udah punya cewek. Ya nggak mungkin lah kalau misalnya Tika itu suka sama Alex. Yakin nih, nggak mungkin. Yakin Mbak. Ya udah kalau nggak percaya sama Sisi, kita buktiin aja nanti malam di kafe dekat kantor. Pasti Pak Alex udah bisa. Tika, malam ini aku mau ungkapin perasaan aku ke kamu. Jujur, waktu pertama kali kamu datang ke kantor untuk ngelamar, aku udah suka sama kamu pada pandangan pertama. Aku ngerasain yang beda sama kamu. Aku tahu mungkin kedengarannya aneh, tapi itu yang aku rasain. Rik. Apaan sih nih cowok? Norak banget pakai pegang-pegang tangan Tika segala. Awas lo ya lama-lama pegang tangan dia. Gue bogem lo ntar. Mana sih mereka? Susi bilang ada di sini. Salma? Kok ada Salma di sini? Kamu bersedia jadi pacar aku? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku permisi ke toilet sebentar ya.
Iya. Kalau jalan hati-hati dong. Sorry, I don't understand what are you talking about. Sorry. Mau ngapain lo? Hah? Lo mau nyulik gua? Sini kalau berani. Sejak kapan sih jadi galak begini? Menyerang-nyerang aja. Pak Alex, ngapain sih nyamar kayak gini terus nyulik-nyulik aku segala? Justru saya begini nyamar demi kamu. Demi saya? Tika, saya nggak mau ya kalau kamu sampai jadian sama Firman. Enak aja. Apa hak Bapak ngelarang-ngelarang saya? Bapak nggak usah ikut campur urusan orang deh. Lepasin. Nggak akan. Saya akan lepasin asalkan kamu mau nolak Firman. Nggak. Tika. Pak, saya pernah melarang Bapak pacaran dengan Salma. Enggak kan? Makanya Bapak juga gak usah ngelarang-larang saya pacaran dengan Firman. Tika, karena saya cintanya sama. Gimana, Tik? Kamu bersedia jadi pacar aku? Maaf, Man. Aku nggak bisa. Loh, kenapa? Aku lebih nyaman kalau kita temenan aja. Iya. Tapi aku nggak nyaman kalau kita temenan aja. Aku nyamannya kalau kita pacaran. Tapi aku nggak bisa pacaran sama kamu. Ya, tapi kenapa, Tik? Aku kurang baik. Enggak, kamu baik kok. Terus kurangnya aku apa, Tik? Kamu cuma kurang beruntung aja. Maksudnya? Aku udah punya pacar. Aku bisa bilang aku aku bisa ngerti karena
Ini apa maksudnya? Kenapa semua dikumpulin kayak gini? Soalnya hari ini ada pengumuman penting yang bakal mereka dengar. Pengumuman apa? Terima kasih buat kalian yang udah pada ngumpul hari ini. Hari ini saya akan ngumumin bahwa saya dan Pak Alex akan nikah pada bulan depan. Saat ku memelukmu, ku sadari bukan aku yang pantas menghangatkanmu. Dan di saat ku ucap yang jaga hatimu, bukan pula diriku. Saya sebagai calon istri Pak Alex, ya saya ikut aja apa kata calon suami saya. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Biarkan semua menjadi kenangan kisah cinta kita. Tik, kamu mau kemana? Aku udah nggak bisa kerja di sini lagi. Iya. Tik, kamu kenapa? Gak apa-apa, harus pergi. Tika aneh sih. Tadi sih masih happy-happy aja perasaan. Apa ada hubungannya sama pernikahan Pak Alex ya? Masa dia suka sama Pak Alex? Pak? Iya Pak. Tika mana? Barusan dia pamit sama saya mau pergi Pak. Dia udah nggak bisa kerja di sini lagi. Dia ngomong gitu? Iya Pak. Makasih Pak. Jalan ini, penumpang lain nggak ditungguin, Mas? Mas kok dikunci? Mas berhenti dong, Mas berhenti dong, Mas kalau nggak saya teriak ya, Mas berhenti nggak? Alex? Tika, Kamu ngapain di sini? aku mau di mana ada kamu, aku selalu ada di situ. Bohong. Serius. Enggak. Kamu mending sekarang lupain aku, lupain kalau kita pernah kenal dan lupain kalau kita udah pernah ketemu. Tika, tunggu dulu Tika, please, aku cinta sama kamu Tika, aku cinta sama kamu. Cinta sama aku tapi nikahnya sama Salma. Semua omongannya Salma gak ada benernya. Salma tahu kita punya masa lalu. Dia mau ngancurin semua hubungan aku sama kamu. Itu kenapa dia ngumumin sama semua orang. Sekarang aku udah yakin sama kamu. Aku gak mau ngerahasiain ini semua lagi. Please, aku mohon sama kamu, jangan tinggalin aku lagi, Tika. Aku gak mau balik sama kamu. Kamu bisa ninggalin dan nyakitin Salma, berarti kamu juga bisa ninggalin dan nyakitin aku. Ini beda kasusnya. Selama aku pacaran sama Salma, aku gak pernah benar-benar cinta sama dia. Aku bisa pacaran sama dia karena aku merasa utang budi sama papanya. Dulu perusahaan aku hampir bangkrut dan cuma papanya yang bisa nolongin. Dan sekarang aku sadar, aku lebih baik kehilangan segalanya daripada aku kehilangan cinta sejati aku. Mas, aku mohon jangan tinggalin aku. Aku nggak pernah bisa buka hati aku selain sama kamu, Lex.
Jujur, aku masih cinta sama kamu. Aku mohon jangan tinggalin aku lagi ya. Kopi, Pak. Jalan awal. Dialog awal. Oh ya. Dikit. 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 Pak, Pak. Makan beneran nih jadinya.